Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya nak, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar serta macam-macam takdir. Kita kali ini akan belajar cara beriman kepada takdir. Ingat kembali bahwa qada artinya keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Sedangkan qadar artinya terjadinya sesuatu yang sesuai dengan keputusan atau qada Allah tersebut. Jadi kalian harus mengingat kembali ya pengertian dari qada dan qadar sehingga kalian bisa membedakan. Qada itu adalah ketentuannya, sedangkan qadar adalah yang sudah terjadi. Nah, makna takdir itu juga mencakup qada dan qadar. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis takdir, takdir azali, takdir umuri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita beriman kepada takdir itu? Agar keimanan kita terhadap takdir menjadi sempurna, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Kita harus yakin. Yang pertama, kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui yang ada di darat dan di laut. Tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi nak, kita yakin bahwa Allah itu Maha tahu semua yang kita lakukan. Semua yang ada di bumi ini Allah mengetahui. Kita harus yakin itu. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa takdir yang terjadi itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Kita harus yakin bahwa Allah telah menuliskan qada dan qadar semua makhluk di dunia ini, dari yang pertama, dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu qalam faqala lahu uktub." Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah kolam. Nah, kolam atau pena ini adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kolam menjawab, ya Rabb, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua takdir segala sesuatu hingga saat kiamat. Jadi pena itu yang Allah ciptakan pertama kali. Kemudian Allah memerintahkan untuk menulis takdir semua yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga,
kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah atas kehendak Allah semata. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah. Ya nak? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sungguh perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Surat Yasin ayat 30 ayat 82. Nah sayang, semuanya yang terjadi di bumi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Ada katanya ilmuwan-ilmuwan yang bilang katanya terjadi sendiri karena evolusi, karena mereka tidak meyakini adanya Allah. Nah, kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Baik yang kecil, sangat kecil, bahkan itu adalah ciptaan Allah. Itulah kekuasaan Allah, nak. Yang tidak terlihat oleh mata kita, itu Allah ciptakan, dan itu banyak diteliti oleh para ilmuwan, seperti virus, seperti masa pandemi seperti ini, ada virus corona. Itu kan nggak kelihatan, tidak terlihat, tapi Allah tahu, Allah ciptakan makhluk yang namanya virus corona itu untuk menguji manusia. Makanya kita harus bertakwa, harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah buat, Allah ciptakan, Allah juga bisa musnahkan. Jadi kita harus berdoa terus pada Allah. Ya nak? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah langit, kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak memiliki anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran atau takdirnya dengan sangat tepat. Jadi Masya Allah nak, dengan dalil-dalil yang sudah sangat jelas ini kita yakin bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha mengetahui. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah cukup bilang kun fayakun. Allah mau ciptakan makhluk baru yang kita tidak ketahui, Allah bisa lakukan itu. Makanya karena maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah, kita harus selalu tunduk dan patuh. Kita harus selalu berdoa, kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah pencipta, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu di bumi ini. Jadi kalau kita ingin, misalnya kalian bercita-cita menjadi dokter, misalnya menjadi ulama, menjadi bu guru, berdoalah nak, karena Allah itu maha mengabulkan doa. Ya, jadi pelajaran kali ini Ibu bisa ringkaskan, cara beriman kepada takdir ialah meyakini bahwa yang pertama Allah maha mengetahui. Yang kedua, Allah telah menuliskan semua takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah. Demikian ya nak, Ibu sampaikan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kalian paham. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.